Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, dan topik yang menarik tentang demokrasi akan kita bahas tuntas pada hari ini untuk sesi demokrasi secara umum, dan nanti di sesi berikutnya di bagian yang kedua nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas khusus tentang demokrasi di Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang demokrasi secara umum, secara universal, ya, apa itu demokrasi, ciri-cirinya, pilarnya, kemudian prinsip-prinsipnya dan juga nilai-nilai demokrasi. Baik, bagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi itu sendiri adalah yang dimaksud dengan kekuasaan yaitu politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat adalah warga negara. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya bahwa kedaulatan itu terletak di tangan rakyat, di mana siapapun yang berkuasa itu memang berasal dari rakyat dan disetujui dipilih oleh rakyat, sehingga ketika memegang amanat berkuasa harus bekerja untuk dan atas nama rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat tentunya, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Baik, langsung saja kita masuk kepada ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Ya, ada banyak ciri tentunya yang bisa kita cari di berbagai referensi, tapi kurangnya ada 9 ya. Kita lihatkan di sini bagaimana ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Yang pertama, ciri-ciri pemerintahan demokrasi adalah adanya keterlibatan rakyat atau warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ciri-ciri pemerintahan demokrasi adanya partisipasi masyarakat, ya, diberinya ruang yang besar pada masyarakat untuk terlibat ya dalam pengambilan keputusan politik, dalam kebijakan-kebijakan negara, ya baik secara langsung ya dalam menyampaikan aspirasinya maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan ya yang bisa menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah tentunya. Yang kedua, ciri pemerintahan demokrasi yaitu adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak azazi rakyat atau warga negara. Jadi suatu pemerintahan demokrasi itu harus jelas ya, adanya ketentuan-ketentuan terutama di dalam konstitusi, dalam undang-undang ya, yang memberikan perlindungan, pengakuan, penghargaan terhadap hak azazi rakyat atau hak azazi warga negara, dan biasanya juga diatur di dalam konstitusinya hak dan kewajiban warga negara tentunya. Nah, yang ketiga, ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi adalah adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara di dalam segala bidang ya. Biasanya itu ada persamaan hak di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi dalam segala bidang tidak adanya diskriminasi, seluruh warga negara memiliki persamaan hak ya. Mungkin dalam bidang hukum dan pemerintahan semuanya harus memiliki hak yang sama. Next, ciri yang keempat dari pemerintahan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen, yang bebas ya, sebagai alat penegakan hukum. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi harus ada jaminan bahwa lembaga peradilan, kekuasaan yudikatif yaitu yang independen, yang bebas sebagai alat penegakan hukum ya, tidak berpihak terutama kepada pemerintah atau pada penguasa, itu akan merusak demokrasi. Next, yang kelima yaitu adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Biasanya ini adalah menyangkut dengan kebebasan menyampaikan pendapat ya, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan sebagainya.
tidak adanya pengekangan terhadap masyarakat ya atau terhadap warga negara. Next, yang keenam, ciri pemerintahan demokrasi adalah adanya pers ya, media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Jadi ciri pemerintahan demokrasi bisa dilihat dari persnya, media massanya, apakah mereka mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan informasi ya, informasi yang sesuai dengan realita ya, bukan rekayasa atau framing ya, artinya betul-betul pers itu bebas menyampaikan apa adanya ya, menyampaikan informasi dan juga bisa mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Nah, ini syarat penting untuk melihat ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Apabila pers tidak bebas, media massa tidak bebas, tidak berani menyampaikan berita informasi sesuai dengan realita ya, apalagi sudah direkayasa semuanya melalui pengontrolan ya, ada yang boleh ada yang tidak. Nah, ini sudah tidak lagi mencirikan pemerintahan demokrasi. Next, yang ketujuh, ciri-ciri pemerintahan demokrasi itu adanya pemilu ya, pemilihan umum, baik itu memilih wakil rakyat ya, maupun untuk memilih pemimpin ya, yang tentunya pemilunya langsung, umum, bebas, rahasia ya, berlangsung secara bebas, rahasia, umum ya, setiap orang mempunyai akses, setiap orang diberikan kemudahan untuk bisa dan sangat dihargai ya, tentunya suaranya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ya, baik pemimpin negara maupun wakil rakyat. Kemudian next, kedelapan adanya yang kesembilan, yaitu adanya pengakuan ya terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, ras, dan agama. Jadi artinya adanya penghargaan ya, pengakuan terhadap kebinekaan ya, pluralitas, keberagaman ya, saling tentunya ada jaminan terhadap perbedaan keberagaman ini, tidak adanya perlakuan yang diskriminatif tentunya. Baik, itu tadi cukup 9 ciri-ciri pemerintahan demokrasi, semoga bisa dipahami dan bisa dianalisis ya dengan ciri-ciri ini, apakah pemerintahan kita termasuk yang sudah demokrasi atau setengah demokrasi, sepertiga, seperempat, itu bisa nanti dianalisis. Mahasiswa punya kemampuan itu ya untuk menganalisanya berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Next, kita bicara tentang pilar demokrasi. Pilar itu tiang ya, tonggak ya, ini harus kuat, kalau enggak bisa roboh ini negara ya. Baik, pilar demokrasi kita bagi 3 saja. Yang pertama yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, kalau sudah ada kekuasaan yang sewenang-wenang, kata orang sekarang otoriter ya, oligarki dan sebagainya ya, maka ini berarti sudah merusak pilar tiang demokrasi ya. Bisa-bisa demokrasi itu akan runtuh jika tidak adanya ya, jika adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi pilar demokrasi itu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Apabila sudah ada kekuasaan yang sewenang-wenang, maka ini akan merobohkan tiang ya, tonggak dari demokrasi. Next, yang kedua, pilar demokrasi itu harus adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Kalaulah hukum sudah diskriminatif, hukum telah digunakan bukan lagi sebagai panglima, tetapi hukum sudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, apalagi untuk kepentingan pemerintah. Nah, ini akan merusak, merobohkan pilar, tiang, tembok atau tonggak demokrasi. Bisa roboh itu demokrasi ya, kalau hukum sudah tidak jadi panglima, hukum sudah diskriminatif, hukum sudah pesanan ya, hukum sudah rekayasa. Nah, ini akan menghancurkan demokrasi di mana saja ya. Nah, yang ketiga, pilar demokrasi adalah terjaminnya hak asasi manusia dan undang-undang. Jadi hak asasi manusia itu memang harus terlindungi ya, itu include tadi dengan kedudukan yang sama di dalam hukum. Harus ada payung yang jelas menjamin hak asasi manusia ya,
ada undang-undang juga begitu ya. Itu ada menjadi pilar dari demokrasi, jadi tiang ya, dari tonggak. Apabila tiga hal ini tidak dijalankan lagi, maka ibaratnya demokrasi itu akan runtuh ya. Kalau tiang tonggak sudah runtuh ya bangunan itu akan runtuh. Jadi negara dan pemerintah juga runtuh ya. Jadi tiga tadi pilar yang sudah kita bicarakan. Pertama, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Jangan sampai ada kekuasaan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Dengan adanya, yang kedua adalah harus ada kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia dan undang-undang. Next. Nah, bentuk-bentuk demokrasi ya, banyak sebenarnya bentuk demokrasi ya. Kalau dilihat dari sistem pemerintahan, kita sering mengenal sistem presidensial, sistem parlementer ya. Kemudian kalau dalam aspirasi juga kita bisa melihat ada yang disebut demokrasi langsung, demokrasi perwakilan. Tapi hari ini kita khusus saja membahas tentang demokrasi. Bentuk demokrasi dilihat dari sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini, yaitu yang pertama, negara dikepalai ya oleh presiden. Ya, kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui atau langsung dipilih oleh rakyat atau melalui badan perwakilan. Jadi pertama, negara dikepalai oleh presiden. Yang kedua, kekuasaan eksekutif ya, presiden itu dijalankan berdasarkan kedaulatan yang diberi oleh rakyat, dipilih oleh rakyat ya, atau melalui badan perwakilan, tentunya sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, presiden memiliki kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ya. Jadi kabinet menteri-menteri itu ya kewenangan dari presiden ya, prerogatif dari presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ya. Yang keempat, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR ya, melainkan kepada presiden. Jadi presiden mempunyai hak yang besar, hak prerogatif, kapan mengangkat, kapan memberhentikan seorang menteri ya. Kemudian yang kelima, bahwa presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama ya, sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Jadi presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, sehingga kedua lembaga ini tidak dapat saling membubarkan. Apakah presiden membubarkan DPR atau DPR membubarkan presiden atau memberhentikan presiden, itu melalui prosedur-prosedur ya yang panjang. Next, adapun berikutnya bentuk demokrasi sistem parlementer ya, ciri-ciri pemerintahan yang berdasarkan sistem parlementer. Yang pertama, bahwa kekuasaan berada di tangan parlementer ya. Jadi parlemen atau dewan mempunyai kekuasaan yang besar. Kemudian anggota parlemen berasal dari partai-partai politik ya. Anggota parlemen biasanya berasal dari partai-partai politik. Kemudian perdana menteri diangkat oleh parlemen. Kabinet dibentuk oleh perdana menteri berasal dari anggota parlemen, yang terutama yang menguasai kursi parlemen yang suara terbanyak biasanya akan masuk di dalam kabinet yang dibuat oleh perdana menteri. Next, yang kelima yaitu anggota kabinet, baik itu seluruh atau sebagian adalah juga anggota parlemen. Nah, perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen. Jadi perdana menteri ya, dan kabinetnya bisa saja jatuhkan, diturunkan, diberhentikan oleh parlemen. Next, yang ketujuh, kepala negara ya atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Nah, itulah sistem bentuk demokrasi dari sistem pemerintahan sistem parlementer. Nah, kita udah bicara tentang ciri-ciri pemerintahan demokrasi, pilar demokrasi, bentuk demokrasi. Sekarang kita mau lihat apa itu prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip dari demokrasi yang pertama adalah adanya pembagian kekuasaan ya. Biasanya dinas politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif ya, 3 cabang kekuasaan negara.
pembagian negara ya. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda, artinya memiliki kewenangan masing-masing sebagai check and balance dalam kekuasaan negara. Yang kedua, prinsip demokrasi itu pemerintahan harus konstitusional. Jadi harus pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi, undang-undang dasar ya, diatur di sana mengenai kekuasaan ya pemerintahan. Next, yang ketiga ya, pemerintahan ya harus berdasarkan hukum ya, rule of law. Jadi semua apa yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan keinginan atau kemauan penguasa. Next, yang keempat, prinsip demokrasi adalah pemerintahan yang mayoritas berdasarkan kesepakatan ya. Biasanya menduduki pemerintahan adalah yang mayoritas berdasarkan hasil-hasil yang demokrasi. Nah, kemudian ada pemerintahan dengan diskusi, artinya tidak ada pemerintahan yang menjalankan apapun berdasarkan otoriter, berdasarkan kekuasaan tanpa batas ya, tapi adalah melalui masukan-masukan ya, melalui aspirasi-aspirasi, semua dijalankan ya dengan musyawarah dan sebagainya. Kemudian prinsip demokrasi juga harus adanya pemilu yang bebas ya. Next, yang ketujuh yaitu partai politik lebih dari satu ya, dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang kedelapan yaitu adanya manajemen yang terbuka. Yang kesembilan adanya pers yang bebas. Yang kesepuluh yaitu pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Yang ke-11 adanya pelindungan terhadap HAM. Kemudian yang ke-12 adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ke-13 yaitu pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ke-14 mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Jadi government political atmosphere dan society political atmosphere itu harus berjalan. Next, yang ke-15 yaitu kebijaksanaan pemerintah harus dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Next, yang ke-16 bahwa penempatan pejabat pemerintahan harus berdasarkan merit system ya, bukan poll system. Jadi artinya siapapun yang menduduki pejabat pemerintah memang mempunyai kemampuan ya, capability ya, bukan berdasarkan nepotisme dan sebagainya, dengan seleksi pemilihan prosedural yang baik untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang menempati jabatan sesuai dengan kemampuannya. Next, 17 yaitu adanya selalu penyelesaian secara damai, bukan melalui secara kompromi tapi secara damai. Next, yang ke-18 yaitu ada jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Artinya dalam prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu harus ada, harus diberikan seluas-luasnya, tapi ingat bahwa kebebasan itu bisa dibatasi ya oleh ideologi negara kita Pancasila maupun berdasarkan undang-undang ya, bisa membatasi kebebasan individu. Next, 19 bahwa harus ada konstitusi, undang-undang dasar yang demokratis ya, kemudian juga harus ada prinsip-prinsip persetujuan. Demikian prinsip-prinsip demokrasi cukup banyak, bisa kita lihat apakah prinsip-prinsip demokrasi ini sudah berjalan atau belum, itu bisa kita menjadi suatu diskusi dan kajian yang menarik tentunya dalam perkuliahan ini. Next, terakhir yaitu nilai-nilai demokrasi. Nah, nilai-nilai demokrasi ini ada 6. Yang pertama yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kemudian kebebasan berkelompok, kemudian kebebasan berpartisipasi, yang keempat kebebasan antara warga, yang kelima adanya rasa percaya trust, yang keenam adanya kerjasama. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini mengenai demokrasi, sangat menarik sekali, dan khusus pada pertemuan ini kita bicara tentang demokrasi secara universal, secara umum, mulai dari ciri-cirinya, mulai dari pilarnya,
prinsip-prinsip dan nilai-nilainya. Nah, sebagai tugas untuk lebih memahami perkuliahan ini, maka berdasarkan ciri, berdasarkan prinsip, pilar, dan nilai tadi, maka pertama, apakah sebenarnya inti dari demokrasi? Yang kedua, apakah dengan ciri, pilar, prinsip, dan nilai tadi Indonesia sudah termasuk negara demokrasi? Ya, cukup dua itu saja. Nanti kita lanjutkan, pertemuan akan datang khusus membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.